Halo teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin sharing ya, berbagi gitu. Barangkali ada yang mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau kalian berniat yang masih belum membeli laptop Axio, silahkan konsultasi dulu kepada orang-orang yang ahli IT, apakah Axio itu bagus gitu ya. Atau bisa juga sambil cari-cari infonya di YouTube atau pendapat orang-orang yang ahli lah ibaratnya sebelum menyesal ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu produk atau apapun maksudnya itu ya. Di sini saya cuma menjelaskan aja dari beberapa kejadian yang sering terjadi gitu. Bahwa untuk Axio ini sering banget keluhannya yang datang ke saya itu orang-orang kalau nggak di keyboard touchpad gitu terus sih. Nah jadi kebetulan ini punya customer ya, dia minta salinkan datanya gitu, dan sekalian dia mau tukar tambah di toko kami gitu ya, tukar tambah gitu karena katanya sudah apa namanya tuh, sudah muak lah, bahasa kasarnya itu sudah muak mengurusi laptop ini gitu. Selain Axio ini spare partnya mahal, dan kalau dibaikin pun dia belum tentu menjamin akan bertahan lama gitu. Maksudnya kayak keyboardnya tuh memang ya sering rusak sendiri gitu, terus touchpadnya lagi. Nah kalau sudah rusak itu kayak ngeblank aja gitu, kayak apa namanya, kayak rewel gitu, rewel banget gitu. Dan sedikit edukasi juga buat teman-teman, kalau teman-teman membeli laptop, mau itu merek dan tipe apapun, sesuaikan pemakaiannya dengan spesifikasi laptopnya ya teman-teman, karena banyak banget teman-teman yang belum paham gitu kan. Dikiranya membeli laptop karena nggak terlalu memperhatikan atau tidak paham dengan spesifikasi, dikiranya laptop itu kuat untuk diinstalkan aplikasi-aplikasi berat gitu ya, kayak editing apalagi game misalkan. Nah itu pahami dulu ya teman-teman, kayak kalau laptopnya standar buat office aja, buat ngetik-ngetik, buat Zoom, buat internet ya, gunakanlah hanya untuk itu saja gitu. Jangan sampai diisi aplikasi-aplikasi berat, karena itu juga menjadi salah satu faktor laptop teman-teman itu cepat bahasa singkatnya sih ya, cepat rusak gitu. Karena kan softwarenya itu sama grafisnya itu tidak sinkron gitu. Misalkan ya mungkin ini bisa jadi salah satu pengaruhnya ya, ini laptopnya sudah sangat nggak sehat sekali gitu ya, setiap diklik tuh pasti kayak lambat dan kayak kelelahan aja gitu. Nah ternyata riwayatnya itu sepertinya kalau saya lihat softwarenya tuh pernah diinstal aplikasi yang lumayan berat, kayak emulator gitu, kayak Memo gitu. Memo itu aplikasi ya berat gitu, untuk download aplikasi yang nggak bisa di download di laptop gitu. Cuma di Android misalkan pengen download TikTok atau download apapun itu aplikasi Android gitu, pengen dimasukkan ke laptop gitu. Nah sedangkan laptopnya itu sendiri spesifikasinya cuma Intel Atom gitu ya, Intel Atom, dan ya nggak kuat gitu, nggak kuat, grafisnya berapa sih gitu, nggak kuat gitu. Jadinya maksa dan ya akhirnya laptopnya tuh cepat lemot gitu. Jadi teman-teman harus paham itu. Kecuali laptopnya yang ibaratnya seri gaming ya, cara membedakan laptop gaming atau enggaknya itu, atau maksudnya VGA nya tinggi atau enggak tuh ya teman-teman bisa dilihat dari tempelannya. Biasanya kalau yang grafisnya tinggi itu ada tempelan di sebelahnya ya, enggak satu, dia dua gitu, entah warna hijau atau merah gitu, entah Nvidia GeForce atau AMD gitu teman-teman ya.
Teman-teman juga bisa lihat di DX Diak ya. Terus lihat di display sini. Nah, ini Intel HD grafik aja. Nah, ini Intel HD grafik aja ya. Biasanya kalau grafiknya tinggi, biasanya ya kalau nggak Intel HD grafik 3000, 5000, 8000 gitu. Atau yang bagus itu ya Nvidia GeForce atau AMD Radeon R5, R3, R7 gitu-gitu sih teman-teman ya. Jadi ya teman-teman perlu perlu teliti akan hal itu. Sekali lagi cara melihat grafisnya itu teman-teman klik menu R, muncul seperti ini, tulis DX seperti ini, terus enter atau oke teman-teman ya. Nah, nanti tinggal ditunggu saja, nanti dia bakalan muncul. Nah, seperti ini contohnya ya, sudah muncul ya. Ini kan sistem nih untuk mengetahui speknya di sini. Modelnya MacBook 14 Lite sesuai dengan tempelannya ya. Terus RAM-nya 4 GB, 4 CPU 1,4 GHz standar lah buat Office. Nah, di sini teman-teman display ini. Nah, di sininya biasanya ada di sini grafiknya. Kalau tinggi itu bacaannya Nvidia GeForce gitu, yang terbaru-baru gitu. Ya, harganya sendiri sih memang mengikuti ya. Kualitas itu harga inilah ibaratnya. Sama dengan kualitasnya lah gitu. Semakin mahal ya semakin bagus gitu. Cuman nggak tahu kenapa keluhannya dari dulu itu untuk Axio sendiri, saya tidak ada masalah dengan Axio ya. Cuma mungkin masukan aja kepada Axio, tolong agak diperhatikan gitu ya, hardwarenya sama softwarenya gitu. Biasanya kalau sudah nggak mau touchpadnya itu kita mau cari drivernya sulit banget gitu. Terus hardwarenya juga kayak ini mau ditukar tambahkan teman-teman, jadinya harganya itu sangat murah sekali. Kita menghargain, bukan murah sih hitungannya, karena dihitungnya kan sesuai kondisi gitu. Ini dari tahun 2000 sekitar 2018 juga, sekarang 2022, keluhannya tetap nggak jauh-jauh dari engsel keyboard touchpad pasti di situ. Atau biasanya softwarenya ya kayak Windowsnya gitu crash gitu. Nah, ini kondisi apanya nih, engselnya ini patah, dia nggak tahu bahannya yang kurang bagus atau apa, saya nggak ngerti juga. Tapi dari dulu tuh pasti orang tuh kalau misalkan mau memperbaikin, kalau nggak rusak engselnya, keyboardnya, touchpadnya, dan kalau seumpama keyboardnya yang rusak terus pengen dicari spare partnya gitu, itu sulitnya minta ampun. Kalaupun ada itu pasti mahal banget teman-teman. Dan setelah dipasang, misalkan dibelikan baru ya, terus dipasang gitu, nah itu ya nggak ngejamin gitu bisa cepat rusak lagi gitu, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu tolong diperhatikan ya buat Axio gitu. Ini masukan aja dari customer gitu, saya hanya menyampaikan dari customernya langsung gitu. Sampai orangnya bilang gini loh, yang punya laptop ini, ya ini cukup sekali aja sih mas katanya. Terus saya cuma korban sales aja karena tampilannya bagus, terus dijelasin ini dan itunya, sedangkan kelemahannya nggak dikasih tahu lah ibaratnya. Ya siapa sales yang mau ngasih tahu kelemahannya gitu kan. Cuman biasanya kalau saya pribadi itu teman-teman ngasih perbandingan gitu kan. Kalau misalkan ada berapa produk nih, misalkan HP, Asus, Toshiba, Acer sumpama, saya pasti kasih tahu tuh sependek sepengetahuan saya sharingkan. Contohnya saya bilang ke customer, misalkan saya jual laptop second kan, kalau laptop HP itu, laptop HP itu dia bagus di kameranya jernih dibanding laptop lain, tapi speakernya kecil, enggak sebesar Asus VivoBook yang seri X441S, X441N, X441M itu gede banget, menggelegar, suaranya itu ketimpangan jauh ya, 3 kali lipat. Tapi Asus kameranya itu dari dulu mau yang speknya standar dan juga speknya tinggi itu nggak bagus gitu. Sedangkan laptop HP itu biarpun speknya rendah itu bagus kameranya, apalagi yang spek tinggi gitu. Nah, jadi kayak saya tuh ngejelasin aja gitu biar customernya kayak ada pilihan gitu. Dan saya jelasin juga kalau Asus itu tampilannya bagus, elegan, kekinian, selalu ngikuti zaman, ngikuti anak muda gitu. Nah, tapi kalau HP itu ya
terlihat kalau dari bahan-bahannya tuh kokoh gitu. Jadi ya ibaratnya customer itu jadi ada pilihan gitu, dan mereka akan menentukan mereka lebih worth it pilih yang mana gitu. Dan begitu mereka nanya spare partnya, ya saya jelaskan gitu. Kalau spare partnya itu gampang gitu, kayak HP, Asus, Toshiba, Acer, Lenovo gitu, itu sangat nggak langka lah ibaratnya ya. Kecuali yang tipe-tipe baru banget, nah itu ya beda cerita gitu. Dan itu pun sebenarnya ketika berjarak 3-4 bulan gitu ya pasti ada gitu, nggak sesulit ini merek gitu ya. Sekali lagi ini saya cuma menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi customer gitu. Jangan sampai, karena gini loh, ada sebagian stigma yang sangat beredar luas di dunia perlaptopan bahwa Axio itu selalu mencari target pasar baru untuk ibaratnya ya menjebaknya orang-orang baru aja gitu. Kalau menurut saya Axio, sorry kalau tadi saya salah ngomong ya, Axio maksud saya. Kalau Axio ibaratnya mau berbenah ya harusnya stigma itu dihilangkan sih. Ibaratnya ya biar orang kalau ingin membeli setelah itu ingin membeli lagi gitu, menyarankan misalkan ke temannya, ke keluarganya kalau menggunakan Axio itu bagus gitu. Nah, jangan sampai ada orang jera memakai stigma itu ternyata dibenarkan oleh masyarakat. Jadinya ya yang rugi ke Axio-nya sendiri gitu. Jadinya apa namanya? Orang jadi nggak percaya gitu kan. Kalau mencarinya pangsa pasar orang yang target baru terus ya mau sampai kapan Axio kayak gitu gitu. Terus lagian enak gitu kalau nyari korban baru terus gitu. Bukannya kalau kita itu membangun brand ya, tentunya kita maunya ya ibaratnya pelanggan kita yang sudah membeli produk kita itu paling enggak jadi pelanggan gitu, dan kita tetap mencari target baru lagi gitu. Saya rasa sih manajemen dan sales atau ya manajemennya Axio lah pasti paham akan hal itu ya. Saya di sini cuma berpendapat saja. Cuman ya ini kenyataannya gitu. Ini yang terjadi gitu ya, bahwa memang saya nggak cuma sekali dua kali gitu. Bisa dibilang puluhan atau mungkin bahkan ratusan kali mungkin ya. Saya kerja di dunia perlaptopan second itu kurang lebih sekitar 5-6 tahun gitu. Jadi ya setiap dapat keluhan customer Axio itu ya kalau nggak engselnya yang rusak, touchpadnya yang kadang nggak mau tiba-tiba gitu kan, terus keyboardnya juga gampang rusak gitu, atau software Windowsnya itu biasanya. Bahkan banyak banget teknisi itu, bahkan teknisi yang hebat ya, itu mengatakan, kebanyakan mereka menyarankan kalau semua dapat unit Axio, please banget jangan diinstal ulang, cukup di recovery aja pakai Windows bawaannya, karena kalau sudah kadung diinstal ulang biasanya katanya sering bermasalah dan sulit buat diperbaikin. Nah itu memang kenyataan kalau itunya ya. Kalau stigma soal mengincar market baru, pasar baru ya itu masih mungkin bisa jadi masih stigma ya. Saya yakin sih Axio nggak akan tinggal diam ya, akan selalu berbenah dan akan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat gitu. Dan itu sisi lainnya dari Axio gitu. Sisi pendapat satunya lah gitu. Tapi saya di sini mencoba netral dan coba sedikit mengulik sedikit, bukan sedikit ya, ibaratnya beberapa hal yang menurut saya sudah lumayan bagus sih yang dikerjakan Axio gitu. Meskipun laptop di depan saya ini lagi bermasalah gitu kan. Dan segi bagusnya itu gini, Axio itu ternyata dia enggak mungkin sedikit demi sedikit mau menghilangkan stigma negatif lah. Ya Axio itu dia sudah menggarap di sebagian tipe-tipenya itu, tipe Axio itu di laptopnya ada dipakai SSD gitu, dan itu bagus banget ya.
ada yang NVMe gitu, M.2 dan SATA juga ya di SSD-nya gitu. Di sini masih menggunakan eMMC gitu, dan itu bagus kalau menggunakan SSD itu. Sekurang-kurangnya ya kalau semua orang ngerti laptop ya kan, laptopnya rusak ya jual aja laptopnya, SSD-nya bisa diambil gitu, bisa digunakan pribadi gitu. Itu harganya masih mahal gitu kan, masih oke lah gitu. Jangan kalau ibaratnya harddisk atau eMMC ya apa gitu, mau diambil apanya gitu. Nah gitu. Cuman ya itu sih yang paling penting banget tuh menurut saya sih, bahannya sih. Bahannya tuh kayak ya ininya tuh kayak masih kurang banget gitu ya, dibanding laptop lain tuh kurang. Itu mohon untuk ya diperbaharui lah supaya lebih kokoh gitu. Dan juga penjualan spare partnya kayak keyboardnya, terus masalah-masalah software itu segera diurusin lah gitu. Meskipun sebenarnya saya tahu ada Axio Centernya gitu, cuman untuk beberapa masyarakat kita itu, selain mereka nggak ngerti, meskipun sebenarnya ada Axio Center, dan juga mereka itu sering bilang mahal gitu, mahal banget gitu, kayak nggak masuk akal gitu, kayak nggak masuk akal aja gitu. Contoh nih, seumpama nih rusak keyboard pengen diganti, di luar itu orang misalkan 700 itu sama pasangnya, sama jasanya, lebarnya. Nah kalau di Axio Centernya itu bisa jadi lebih mahal gitu. Nah itu saya nggak ngerti juga ya, karena saya nggak pernah ngalamin ke Axio Centernya langsung untuk menanyakan gitu apakah itu benar atau enggak. Saya nggak tahu juga pendapat orang gitu kan. Kalau menurut saya 700 itu sudah lumayan mahal banget ya untuk servisan ya. Meskipun cari spare partnya memang sulit gitu. Tapi kalau sumpama yang dibilang masyarakat itu benar lebih dari 700 ya di Axio Centernya gitu ya, ya itu lumayan parah banget sih gitu. Masa gitu beli laptopnya 3 juta berapa gitu, sekali rusak keyboard semua nggak fungsi aja satu huruf gitu kan, itu sudah ngaruh tuh kalau mau ngetik mau ngerjakan skripsi atau makalah gitu, harus diganti kan jadinya. Misalkan taruhlah gantinya 1 juta. Wow, mending kalau saya sih pusing banget sih. Kalau orang yang punya duit sih gampang aja gitu kan, tinggal ganti-ganti aja gitu, ganti laptopnya malah gitu, bukan ganti spare partnya. Tapi kalau bagi orang yang ibaratnya ekonominya ya standar-standar aja gitu kan, mereka pasti pusing banget, ini gimana, saya baru beli laptopnya terus rusak, harus ganti keyboard, mana biayanya sudah hampir setengah beli laptopnya gitu kan. Itu jadi pusing gitu. Makanya itu yang bikin orang jera itu gitu. Jadi ya tolong gitu, spare partnya tuh diproduksi gitu, dan kalau bisa ya dimurahin. Caranya gimana dimurahinnya ya nggak tahu gitu. Manajemennya pintar-pintarnya manajemennya Axio aja saya kira pasti paham gitu kan. Soalnya kalau merek-merek lain tuh ya murah gitu spare partnya, keyboardnya, baterainya itu sangat bisa terjangkau gitu. Dan ya itu saja mungkin video keluhan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ibaratnya sudah beli Axio, kalian kalau belum bermasalah, semoga aja tidak bermasalah sampai kapan-kapan pun ya. Tapi alangkah lebih baiknya saya kasih saran, kalian beli harddisk eksternal atau penyimpanan memori eksternal untuk menyalin data-datanya yang sangat penting. Takutnya suatu saat laptopnya tiba-tiba rusak, jadi ke backup datanya gitu. Jangan sampai kayak ini hampir aja nggak bisa di backup data-datanya. Ini aja mulai dari tadi malam ya sampai sekarang nih mau sore nih belum kelar lah ibaratnya ya, karena memang sulit gitu. Kalau sudah rusak tuh kayak kita ngeklik apa, kekliknya apa gitu, pokoknya sulit banget lah gitu buat nyalin datanya. Tapi alhamdulillah di sini dikerjain, tim kami kompak untuk mengerjakan, dan orangnya juga sudah deal dengan kami, sudah nge-DP laptop tukarannya itu ditukar dengan laptop adalah merek tertentu lah, intinya bukan merek ini gitu. Dan insyaallah nanti malam sama orang atau nanti sore akan diambil laptopnya gitu ya, sore sekitar jam 5 lah mungkin, sekarang masih setengah 4. Nah
Nah, itu saja video dari saya teman-teman. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini. Ya, meskipun nggak inilah ibaratnya ya. Meskipun mungkin nggak terlalu berbobot, semoga aja sedikit bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye. Sarangnya.